Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Bos Film. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Big Hero 6. Big Hero 6 adalah animasi superhero produksi oleh Walt Disney Animation Studios yang ke-54, dirilis tahun 2014 kemarin, berdasarkan dari superhero Marvel Comics dengan judul yang sama. Film ini disutradarai oleh Don Hale dan Chris Williams, dibintangi oleh Ryan Potter, Scott Edit, Daniel Haney, dan nama-nama besar lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Big Hero 6. Scene berawal di kota San Francisco. Di dekat pelabuhan ada sebuah pertarungan robot ilegal. Di situ ada Hiro Hamada dan Yama sedang bertarung. Hiro mengalahkan Yama dengan sangat mudah, sampai robotnya hancur. Yama yang tidak terima karena kalah dari Hiro, berniat untuk menghajar Hiro. Kemudian kakaknya bernama Tadashi Hamada berhasil menyelamatkan Hiro. Tadashi sangat menyayangkan kecerdasan Hiro yang lulus dari SMA di umur 13 tahun, tapi malah ikut-ikutan pertarungan robot ilegal. Tak lama kemudian, polisi pun menangkap semuanya dan dipenjara. Tak lama kemudian, bibinya pun menjemput Hiro dan Tadashi. Tadashi dan Hiro tinggal bersama bibinya. Kemudian Tadashi membawa Hiro ke lab yang ada di Institut Teknologi San Francisco. Itu adalah tempat Tadashi Hamada berkuliah. Hiro bertemu dengan Gogo Tamako yang tertarik dengan mesin dan kecepatan. Wasabi, penelitiannya tentang plasma yang bisa memotong apapun. Honey Lemon, gadis yang senang mencampurkan bahan kimia untuk menciptakan reaksi kimia yang lebih inovatif. Dan juga Fred, maskot kampus dengan pakaian monsternya. Sedangkan Tadashi membawa sebuah robot perawat yang akan menjadi pendamping kesehatan pribadi bernama Baymax. Dan harapan Tadashi, Baymax akan menolong banyak orang. Mereka juga bertemu Profesor Callahan yang membuat sensor magnetik pada robot Hiro. Hiro sangat terinspirasi oleh Callahan dan membuat Hiro ingin masuk kampus tersebut. Kebetulan setiap tahun diadakan pameran karya mahasiswa, dan Hiro harus membuat Callahan terkesan agar bisa masuk Institut Teknologi San Francisco. Berhari-hari Hiro membuat karya seni yang dibantu oleh Tadashi dan teman-temannya. Hari ini Hiro menunjukkan penemuannya di depan Callahan. Penemuan itu adalah sekumpulan mikrobot yang dikendalikan oleh saraf kepala. Mikrobot itu melakukan apapun yang diperintahkan tanpa ada batasan, selagi pengguna masih bisa berimajinasi. Teknologi Hiro membuat terkesan semua orang dan mau dibeli oleh Alistair Gray, CEO dari perusahaan Crytek. Namun Hiro pun menolaknya. Setelah acara selesai, tiba-tiba terjadi kebakaran di sebuah gedung. Tadashi tahu bahwa Profesor Callahan masih di dalam dan mencoba untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba gedung pun meledak. Seketika itu mereka pun meninggal dunia. Semua berduka atas kematian Tadashi dan Callahan, dan Hiro sangat kehilangan kakaknya. Berminggu-minggu Hiro masih sedih, dan teman-temannya di kampus membujuk untuk berkumpul bersama mereka. Tak sengaja, robot Hiro jatuh menimpa kakinya yang berkata "Au". Baymax pun aktif. Setelah dianalisa, Baymax tahu bahwa Hiro sedang bersedih. Kemudian, Hiro menemukan sisa mikrobot yang masih bergerak.
Baymax pun mengikuti arah mikrobot tersebut. Setelah sampai di tujuan, Hiro terkejut karena ada mesin yang membuat mikrobotnya secara massal, dan ada orang bertopeng yang mengendalikannya. Karena sudah ketahuan, Hiro dan Baymax pun kabur. Hiro pun akhirnya melapor ke polisi, tapi polisi tersebut seakan-akan tidak percaya pada Hiro. Saat di rumah, Hiro berpikir kalau kebakaran itu adalah perbuatan dari pria bertopeng. Dia sengaja membakar gedung tersebut untuk menutupi jejaknya. Hiro pun membuat kostum dan chip tempur agar Baymax bisa bertarung. Setelah semuanya sudah selesai, Hiro segera menuju ke lokasi, tapi pria bertopeng sudah tidak ada. Tiba-tiba teman-temannya Hiro datang, dan pria bertopeng berusaha membunuh mereka semua. Mereka semua pun kabur menggunakan mobil. Setelah lolos dari pria bertopeng, mereka pergi ke rumah Fred. Di sana mereka membahas siapa sebenarnya pria bertopeng itu, dan Hiro pun mempunyai ide untuk membuat kostum untuk teman-temannya. Mereka mempunyai kemampuan masing-masing. Gogo dengan kecepatan, Hanilemon melempar bola karet, dan menyemburkan api, Wasabi dengan laser pemotong, dan Hiro satu paket dengan Baymax yang bisa terbang. Saat di Pulau Karantina, tempat itu adalah sebuah uji coba alat transportasi yang dimiliki oleh Alistair Gray. Dari rekaman CCTV, saat uji coba teleportasi untuk manusia, tiba-tiba mesin rusak dan terjebak di dalam portal. Semuanya mengira pria bertopi yang mencuri mikrobot adalah Gray, yang mau membangun alat teleportasinya kembali. Tiba-tiba, pria bertopeng menyerang mereka. Hiro pun bertarung untuk merebut topeng tersebut, supaya tidak bisa mengendalikan mikrobot. Tidak disangka, pria bertopeng itu adalah Profesor Callahan. Profesor Callahan berlindung pada mikrobot ciptaan Hiro. Hiro pun marah dan menyuruh Baymax untuk membunuh Callahan, tapi digagalkan oleh teman-temannya. Mereka berkata bahwa Baymax diprogram untuk menolong, bukan untuk membunuh. Dengan perasaan marah, Hiro pun terbang meninggalkan teman-temannya. Saat di rumah, Hiro melihat rekaman Tadashi yang berkali-kali gagal membuat Baymax. Tapi Tadashi tidak pernah menyerah, karena tujuan Baymax diciptakan adalah untuk menolong banyak orang. Hiro pun sadar atas kesalahannya. Teman-temannya pun datang dengan pesawat milik Fred. Mereka melihat lagi rekaman yang ada di pulau, dan mengetahui bahwa pilot percobaan mesin portal adalah putri dari Callahan yang bernama Abigail. Callahan menyalahkan Gray karena putrinya menjadi korban dan ingin membalas dendam ke Gray. Keesokan harinya, saat launching gedung Crytek yang selesai dibangun, Callahan muncul dan menuntut atas tragedi pada putrinya. Lalu Callahan memasang mesin portal di atas gedung Gray. Dia ingin merenggut semua yang dibangun Gray agar ia bisa dapat merasakan apa yang ia bangun menghilang. Hiro dan teman-temannya pun datang dan berkata bahwa itu semua tidak akan merubah apapun. Tapi Callahan menjawab, yang ia inginkan adalah putrinya bisa kembali. Saat terjadi pertarungan, mereka hampir kalah, tapi Hiro mempunyai ide, yaitu menghancurkan semua mikrobot untuk masuk ke dalam portal. Rencana Hiro pun berhasil, mengalahkan Callahan dan menghancurkan topeng tersebut. Portal pun langsung terjatuh. Cara agar untuk mematikan adalah menunggu sampai rusak sendiri.
tapi mesin portal masih aktif dan terus menyedot segalanya. Baymax mendeteksi bahwa ada kehidupan di portal tersebut. Tanpa berpikir panjang, Hiro dan Baymax langsung masuk ke portal. Di dalam portal, mereka harus melewati puing-puing bangunan dari gedung Crytek. Hiro yang menemukan Abigail langsung membawa ke portal untuk keluar. Tiba-tiba, Baymax terkena puing-puing bangunan yang mengakibatkan armornya hancur. Baymax mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Hiro dan Abigail menggunakan jet pendorong yang ada di tangan Baymax. Hiro pun berhasil keluar dengan selamat dan portal pun hancur. Abigail berhasil selamat, tapi Profesor Callaghan harus menebus semua kesalahannya di penjara. Berita pun tersebar, mereka dianggap superhero, namun mereka tidak mau dirinya diekspos ke publik. Hari-hari berjalan seperti biasa. Hiro pun sudah menjadi mahasiswa di Institut Teknologi San Francisco. Ia juga masih menyimpan lengan Baymax. Ternyata Baymax menggenggam chip ciptaan Tadashi Hamada, yang mana chip itu tersimpan semua kenangan Tadashi dan Hiro. Baymax pun hidup dengan menggunakan ingatan lamanya. Dan film Big Hero 6 pun selesai. Film ini mengajarkan kita bahwa manusia harus peduli dengan orang lain, karena sejatinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain di sekitar kita. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya buat, yang disengaja atau tidak disengaja. Terima kasih untuk yang mau menonton konten saya kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Dadah!